Shalom, haleluya, puji Tuhan. Pendengar YouTube yang diberkati oleh Tuhan, pendengar YouTube yang berbahagia, pada malam hari ini saya bersyukur kepada Tuhan sehingga pada malam hari ini saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul keselamatan ditinjau dari segi Al-Quran dan Alkitab. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan perkenalkan terlebih dahulu nama saya. Nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Mungkin saudara heran kenapa kok pendeta ada yang namanya Muhammad Yasin dan pakai kata Yosua. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, nama Yosua adalah nama baptisan saya ketika saya mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya pribadi. Nama saya Yosua. Sebelum saya kenal Tuhan, nama saya Muhammad Yasin. Nama Muhammad Yasin adalah nama yang diberikan orang tua saya, karena keluarga saya keluarga Muslim yang taat beragama, keluarga Muslim yang taat luar biasa, tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah meninggalkan puasa. Itu keluarga saya. Kenapa? Karena keluarga saya terdiri daripada tokoh agama Islam. Bahkan saya pernah mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Atfal Kampung Kelapa Citayam, tempat paman saya ngajar di situ. Bahkan paman saya itu seorang tokoh agama Islam, dia punya madrasah, saya mengajar di situ, saudara. Saya katakan dalam hati saya itu nggak ada niat tujuan untuk jadi hamba Tuhan, nggak ada. Kenapa? Karena saya berpikir orang Kristen itu haram, orang Kristen itu najis. Saya menganggap orang Kristen itu tidak sempurna, karena adalah saya benci dengan kekristenan pada saat itu, saudara. Nah, yang membuat saya benci orang Kristen adalah apa? Al-Quran mengatakan, Inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Saya menganggap orang di luar agama Islam itu nggak sempurna, termasuk Kristen. Jadi saya pada saat itu benci sekali dengan orang-orang Kristen. Bahkan di hati saya itu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin mengislamkan beberapa pendeta, supaya pendeta itu bisa masuk Islam. Bahkan ingin mengislamkan anak-anak Tuhan pada saat itu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sejak kecil orang tua saya itu sudah menanamkan pendidikan agama Islam kepada saya. Saya dimasukkan sekolah Madrasah Ibtidaiyah usia 6 tahun. Dari Madrasah Ibtidaiyah tamat Sanawiyah 3 tahun. Dari Sanawiyah masuk lagi Aliyah 3 tahun. 12 tahun saya belajar pendidikan agama Islam. Dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, bahkan ditambah lagi dengan ilmu pengajian lain. Saya pernah belajar di Madrasah Ibtidaiyah, saya pernah belajar di Madrasah Sanawiyah Matlaul Anwar, Pabuaran, Bojonggede. Bahkan saya pernah masuk pesantren yang ada di Jelebut, yaitu Pondok Pesantren Al-Fiqoriyah. Bahkan saya pernah lagi masuk pesantren Nurul Huda yang ada di Ratu Jaya. Bahkan saya masuk lagi pesantren yang ada di Bogor, yaitu pesantren Gunung Putri. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, begitu banyak ilmu agama Islam yang saya pelajari, saudara. Tapi pada saat itu saya punya hati kebencian dengan orang-orang Kristen. Ingin mengislamkan pendeta, ingin mengislamkan orang-orang Kristen. Kenapa? Karena saya pernah mendengar dari guru ngaji saya, jika kamu bisa memerangi orang kafir itu sampai dia masuk Islam, maka kamu mendapat 70 pahala 70 bidadari, katanya. Itu menurut guru ngaji saya. Dan akhirnya apa? Saya berpikir bagaimana caranya supaya ada orang Kristen yang masuk Islam oleh saya. Saya berusaha pada saat itu. Saya datengin pendeta. Kenapa saya cari pendeta? Karena pendeta itu kan jemaatnya banyak. Kalau pendetanya masuk Islam, saudara, minimal saya berpikir pengikutnya akan masuk Islam. Nah, sekarang satu orang aja masuk Islam itu 70 pahala 70 bidadari. Nah, kalau sampai satu gereja masuk Islam, saya punya berapa bidadari kira-kira, saudara?
Nah, disitulah pada saat itu saya berusaha ingin mengislamkan pendeta. Bahkan saya benci yang namanya kekristenan. Bahkan sampai saya pernah membakar Alkitab Injil, saudara. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya katakan saudara, ketika saya tidak berhasil mengislamkan pendeta, itu ada di hati saya hati jahat yang luar biasa. Apa yang saya lakukan? Saya bakar 3 buah gereja. Mungkin saudara pernah dengar gereja Kampung Leo Depok, itu saya yang bakar. Mungkin saudara pernah dengar gereja GPDI yang ada di Citayam, Pendeta Edi Tengkano, itu saya yang bakar. Bahkan gereja Bojonggede pun itu saya yang bakar, saudara. 3 buah gereja saya bakar bersama dengan rekan-rekan saya, bersama dengan santri-santri saya. Kenapa saya bakar gereja? Mungkin dengan adanya saya membakar gereja, akan ada orang Kristen untuk masuk Islam, menyerahkan diri, mengucap 2 kalimat syahadat. Saya tunggu 1 hari, 1 minggu, sampai 1 bulan, nggak ada orang Kristen yang datang menyerahkan diri kepada saya. Dari apa? Saya survei gereja yang saya bakar, saudara. Ternyata apa? Ketika saya survei gereja yang saya bakar, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, itu orang Kristen pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Saya berpikir orang Kristen ini, maaf kata saudara, orang Kristen ini aneh, saya bilang. Kok gereja dibakar, mereka nyanyi-nyanyi, senang-senang. Ternyata apa? Mungkin mereka di balik pujian, di balik nyanyian itu mereka berdoa, Tuhan, Engkau jamah hati orang yang membakar gereja. Dan inilah saya, salah satu korban doa saudara. Berkat doa saudara, puji Tuhan, saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang dulunya saya keras, yang dulunya saya membenci Kristus, yang sekarang puji Tuhan menjadi pelayan Tuhan, saudara. Dan akhirnya apa, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya katakan saya bertobat jadi hamba Tuhan. Itu bukan seorang penginjil yang datang sama saya, bukan. Saya bertobat jadi hamba Tuhan, bukan pendeta yang datang ke saya, bukan. Saya bertobat jadi hamba Tuhan, bukan ada orang Kristen yang nginjil